Salam, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikian firman Tuhan, Kolose 1 ayat 28. Renungan kita saya beri tema pelayanan pendewasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus membentangkan secara luas, dalam, panjang, dan lebar tentang misi Kristus di dalam dunia ini. Dan melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal yang menyangkut misi Kristus datang ke dalam dunia ini. Pertama, Kristus datang untuk menyatakan Allah. Ungkapan dalam Kolose 1 ayat 15 yang menyatakan bahwa Ia atau Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, bahwa ungkapan tidak kelihatan jelas dipertanyakan dengan satu pertanyaan mendasar. Bagaimana manusia dapat beribadah kepada Allah yang tidak kelihatan? Sebenarnya Allah pun mengetahui bahwa mustahil bagi manusia beribadah kepada yang tidak dikenal. Dan Allah pun tahu bahwa tidak mungkin kita mengasihi Dia bila kita tidak mengenalnya. Lalu dengan cara bagaimana manusia melihat dan mengenal Allah? Bukankah tadi sudah dikatakan bahwa Allah itu tidak kelihatan? Maka cara satu-satunya adalah Allah memperkenalkan dirinya dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, yang disebut sebagai gambarnya. Sehingga Paulus berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Yesus. Perhatikan dalam ayat 19. Jadi saudara-saudara, Kristus datang adalah untuk menyatakan Allah. Kita bisa mengenal Allah ketika kita sudah mengenal Kristus. Ketika kita sudah percaya dan terima Kristus, maka sesungguhnya bahwa kita akan mengenal Allah, karena di dalam Yesuslah disebutkan seluruh kepenuhan Allah berdiam. Lalu yang kedua, Kristus datang untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Perhatikan dalam ayat yang ke-20 dari Kolose pasal 1. Di sana disebutkan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Selama Yesus di dunia dengan misi memperkenalkan Allah, maka tiba saatnya Dia mengakhiri misinya dengan memperdamaikan dunia dengan Allah melalui kematiannya. Seandainya Allah karena dosa membinasakan manusia, maka di manakah letak kasih Allah? Seandainya Allah oleh karena kasih memaafkan manusia yang berdosa, di manakah letak keadilan dan kesucian Allah? Tidak mungkin Allah mengorbankan kasih-Nya demi kesuciannya. Dan demikian juga sebaliknya. Karena itu, untuk melakukan misi pendamaian ini, Kristus harus menjadi korban pendamaian. Sehingga Paulus berkata, Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Luar biasa. Inilah anugerah terbesar yang kita sudah alami. Lalu ketiga, melayani setiap orang ke arah pendewasaan rohani. Mengajar setiap jemaat tentang misi penginjilan, menasihati tiap-tiap orang atau membimbing jemaat, dan juga mengajar firman Tuhan, memuridkan anggota jemaat. Inilah sesungguhnya yang merupakan tujuan utama bahwa jemaat itu harus bertumbuh ke arah kedewasaan, menjadi murid Kristus.
yang dewasa, menjadi murid Kristus yang siap untuk melayani. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ketiga bentuk pelayanan ini, ada pemberitaan atau penginjilan, ada pembimbingan ataupun konseling, ada pengajaran ataupun pemuridan. Semua mengarahkan jemaat atau orang percaya menuju kepada kedewasaan, menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mau belajar. Mari kita terus mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bertumbuh ke arah Dia. Bahkan semakin dewasa, semakin disempurnakan di dalam Kristus, untuk kita siap menjadi alat pendamaian di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan terus memakai kita menjadi alatnya, supaya melalui kehidupan kita, melalui pemberitaan kita, ada juga banyak orang yang datang kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, dan kami berdoa supaya Tuhan terus memakai kami juga menjadi alat di tangan-Mu, supaya kami tetap setia memberitakan Kristus yang sudah mati itu, bahkan yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga dan akan datang kembali. Kami merindukan supaya semakin banyak orang yang sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupnya bagi Kristus. Pimpin kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.